نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على كتاب الله وسنة رسوله والاقتداء والاهتداء بهديه وبسلف الصالح ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ثم إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وزين عبد الله بن أحمد بن عيسى وزين نبيه المقدم محمد بن علي وعاد به ثم إلى روح سيدنا المغرب ثم رئيس بن غوث الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا أحمد الرفاعي سيدنا أحمد البدوي المعروف القرخي إبراهيم الدسوقي وجميع سادتنا الصوفية ثم إلى روح مؤلف الكتاب الإمام عبد الله بن حلب الحداد ثم إلى روح أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن عمر هذا المصلى وعبد الله فيه وتصدق عليه ثم إلى روح والدنا ووالدكم أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله سبحانه وتعالى يكتبنا في ديوان ساداتنا ويجعلنا من العلماء العاملين ويفقهنا بالدين ويجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخا ومرشدا ودليل وما نواه الأسلاف وما نواه الرجال الصالحون وما نويناه وما قصدوهم قصدناه وما طلبوهم طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين المرسلين من يومنا هذا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Halaman 28. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين فصل في العمل الصالح في التوبة. Fasal di dalam amal soleh wat taubati dan taubat. Bab menerangkan tentang masalah amal soleh dan taubat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrathu hasanatuh, man siapa orang sarrathu membuat senang dia, hasanatuhu perbuatan baiknya, wasa'athu dan membuat susah, membuat sedih kepada orang itu, sayyi'atuhu kejelekannya, fahuwa mu'minun maka orang itu adalah orang yang beriman. Di sini diterangkan hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hakikat daripada seorang mukmin, orang yang beriman. Orang mukmin itu dikatakan dia beriman adalah ketika sarrathu hasanatuh, perbuatan baiknya membuat dia senang. Artinya ketika dia berbuat baik, dia akan merasa senang. Wasa'athu sayyi'atuhu dan membuat dia sumpek sedih itu adalah perbuatan jeleknya dia. Jadi ana wong beriman, ana wong dikatakan orang itu mukminu haqqon, temenan wong iman iku lek dijak barang taat seneng. Lek dijak sembayang seneng. Dijak ngaji seneng,
ngelakoni ngaji seneng, poso misale seneng. Pokok barang-barang sing sifate taat mesti perasaane iku seneng, bunga. Gak ono rasa tertekan, sumpek misale. Lha iku lek wong mukminu haqqon, temenan wong iku beriman niku ndak ono di atine. Jadi mesti seneng untuk dia itu berbuat baik. Seneng kalau dia itu beramal soleh. Kebalikannya, orang kalau dia itu beriman, maka dia dikatakan sa'athu sayyi'atuh. Sing bikin dia sumpek, sing bikin dia itu gak enak adalah ketika dia berbuat jelek. Jadi lek maksiat sumpek, lek maksiat stres, lek maksiat kepikiran. Kalau meninggalkan perbuatan taat dia akan merasa sedih. Nah, itu orang sifatnya, ciri-cirinya orang yang beriman. Sampai dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu membahasakan dosa itu ya, albirru husnul khuluq. Perbuatan bagus itu adalah akhlak yang bagus. Pokoknya sing apik-apik itu perbuatan bagus, perbuatan berpahala. Albirru husnul khuluq. Wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihin nas. Sedangkan perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang kamu tidak senang. Ya. Ma haka fi nafsik, apa yang terjadi pada dirimu dan kamu tidak senang kalau perbuatan itu terungkap ada di hadapan manusia. Jadi standare perbuatan bagus, perbuatan soleh iku opo jare atine wong beriman. Nah, lek wong atine beriman, orang yang beriman mengatakan ini perbuatan tidak baik ini. Lah itu berarti ada nilai dosanya di perbuatan itu. Ketika orang beriman mengatakan oh ini perbuatan bagus ini, ya berarti di perbuatan itu ada nilai pahalanya. Dan itu mestinya orang beriman seperti itu. Nah, kita harus koreksi diri kita sendiri gimana. Selama ini gimana? Ketika kita ibadah itu seneng dah pas ibadah. Ketika sholat itu dalam keadaan bahagia ndak? Ketika sholat itu ngaji ku ya apa? Seneng ndak ngaji? Pas poso itu ya apa? Sumpek apa ndak? Ngenteni buka itu ambek ya apa? Ya, ambek sumpek. Aduh lho apa sih pangeran iki gawe poso-poso barang. Wong enak-enak mangan dikongkon poso misalnya. Nah itu berarti ada yang nggak beres dalam imannya kita. Ya, perlu dikoreksi berarti imannya kita. Karena kalau orang beriman mestinya senang, diajak taat senang, ya, bahagia. Makanya Nabi mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah menjadikan penyejuk mataku itu di dalam sholat. Ya, sampai diriwayatkan ketika Rasulullah SAW itu manggil Bilal. Ya, ketika Rasulullah SAW itu manggil Bilal untuk sholat, itu beliau pakai ibarat ini, arihni ya Bilal. Ya, Bilal kan tukang adzani Nabi, muadzinnya Nabi. Ya, jadi kalau mau adzan, kalau ada Nabi nunggu perintahnya Nabi. Itu Rasulullah kalau nyuruh Bilal adzan itu bahasanya pakai redaksi gitu. Arihni bihaya Bilal. Seneng no aku wahai Bilal. Hiburan aku wahai Bilal. Aku hiburan wahai Bilal. Jadi hiburannya Nabi itu sholat. Dilek sumpek, stres, ya beban mikiri umat, itu hiburannya Nabi sholat. Kalau kita masih belum bisa menjadikan sholat sebagai hiburannya kita, berarti imannya kita sih kurang. Lek golek hiburan sih healing, ya, sih jalan-jalan misalnya, nang Pandaan misalnya, nang Bromo, lah, iki berarti sih durung tutup imannya iki. Kenapa? Sing garai senenge sih melaku-melaku. Ya.
Aku sumpek aku wis tak mlaku-mlaku nang alun-alun misale. Lho sik imane tetu alun-alun sih an. Imane sik tetu level alun-alun misale. Aku sumpek aku wis sak dolan sik wis nang pantai misale. Nang Situbondo ta nanti ya, nyebrang nang Bali misale. Lho sik durung berarti. Lah sampean wis aku sumpek aku wis tak ngaji dhisik wis. Lah, ini baru ini. Nah, kalau kesenangannya dia itu sudah pada sholat, nah ini baru tandanya orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan apa? Arihni bihaya Bilal. Seneng no aku, hiburan aku hai Bilal. Nah, sampai Nabi ku lek sholat sampai apa? Sampai suwi. Ya, sampai dikatakan hatta tawaramat qadamah. Sampai kakinya Nabi itu bengkak abu. Saking senenge sholat. Kenapa? Hiburan. Seneng, jadi sholat itu hiburan, seneng, pas sembahyang itu seneng, bunga. Ketika puasa begitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya apa yang disenangi daripada dunia, jawabannya Sayyidina Ali diantaranya puasa pas panas-panas sih. Poso pas musim panas. Nah, bayangno sampean iki musim panas Pasuruan. Ini musim panas di Arab. Ngelaknya, hausnya bagaimana? Itu beliau paling senang. Kenapa? Wis tidak merasakan sudah. Merasa nikmat dalam ibadahnya, merasa nikmat dalam sholatnya. Sampai Sayyidina Ali itu tahu beliau itu perang. Sayyidina Ali itu tahu pas perang, tengah-tengah perang, kakinya atau anggota badannya itu kena panah. Kena panah. Loh, panah itu lah segitiga ini ya. Ya, pucuke panah itu segitiga. Iku lek mlebu nang daging nyantol iku. Ya, lek mlebu iku nyantol. Lah untuk mengeluarkannya iku loro. Ya, sulit dan juga sakit. Prosesnya lama, kudu disuwek dhisik, mari disuwek engko dijahit. Zaman biyen gak ono bius. Ya, anestesi, dokter anestesi gak ono bius. Ya dicekeli ku mang. Ya. Lah Sayyidina Ali ini terkenal apa? Prajurit, orang sing apa? Pendekar begitu. Ya, orang kuat gagah. Dokter katanya wedi. Dokter katanya ngoperasi ku wedi. Sampean misalnya dokter gigi katanya njabut wong sing ngamukan kan wedi ya. Keliru didik ditempeling aku. Kena iki sing dioperasi Sayyidina Ali, singa padang pasir iki. Sopo sing gak wedi ambek Sayyidina Ali? Iki opo iki? Kelaran tapi jenenge kena panah, kelaran. Akhirnya dokter ya bingung, wis ngene wis Sayyidina Ali, ngene wis, tak kei solusi. Aku operasiin ya, coploken ini panah ini cuma entenono pas aku sholat. Kok begitu aku sembahyang Allahu Akbar jeboten wis. Nah, begitu aku sholat, engko sampean mulai operasi ya. Oh, nggih ngoten, nggih pun. Aman ta engko iku? Oh, aman. Gak kira disaplok ah? Oh, ndak kira. Sholat beliau. Ya, tengah-tengah sholat Allahu Akbar. Begitu mulai Allahu Akbar, langsung dimulai. Disuwek, dijabut, diberseni, mari ngono dijahit, ditutup, diperban, mari. Selesai sholat, Sayyidina Ali, assalamualaikum. Takon nang sing dokter iki mang. Lho, kon iki apa? Tak kon operasi kok ndak dilakoni. Lho, ya apa? Sampun. Sampai gak delok asih iki. Lho, wis mari. Nah, ojo maneh ngerasa lara, ngerasa diutik ndak ngerasa. Sampai takon, lho kon mulai mang ndak kon operasi ta sikil kuwi. Lho sampun wis mari tak edel-edel wisan. Tak sak jahite sak perbane mari saking ndak kerasane waktu salat. Radhiyallahu anhu. Di antaranya ada Imam Hasan bin Shalih Al-Bahar. Itu beliau wis istiqomah qiyamul lail. Wis istiqomah wis qiyamul lail tahajud itu mulai biyen gak tahu telat. Enteng, qiyamul lail beliau enteng. Insyaallah sampean iso niru kabeh. Rakaat pertama itu baca Al-Qur'an sampai khatam. Nah, mek 8 rakaat.
sembahyang mek 8 rakaat. Rakaat pertama maca Quran sampai hatam. Iku wiride beliau. Itu sekali waktu beliau ketika itu pas panas, greges. Sampai diselimuti telu iku panase tutuk nang ini selimut si nomor telu. Si tembus. Jadi greges panas ditutup selimut siji loro telu sampai selimut nomor telu iku si anget, cek krasa panas. Saking panas. Itu kata anaknya ketika datang waktunya qiyamul lail kira-kira jam 2, setengah 2, jam 1. Itu langsung bangun beliau. Ya, beliau langsung bangun, kemudian beliau bengok, ya nafsusu, wahai nafsu yang jelek, nafsu sing ngejak males, kon kate ngejak ya aku males gak gelem sembahyang kon. Ayo dilawan. Langsung adus. Adus sak wudu'i langsung sembahyang. Duh, pas sembahyang iku waras. Anake ngomong, lek tak utik iku sirahe atau bathuke iku waras, gak panas. Jadi ketika sholat itu jadi obatnya. Tapi subhanallah begitu mari sembahyang subuh, balik panas maneng. Jadi begitu selesai sholat, kemudian balik mapan maneng nang dipan, loro maneng panas maneng. Jadi memang hobinya, kesenangannya adalah dengan ibadah. Juga sebaliknya, kesumpekannya, ndak senenge adalah ketika berbuat maksiat. Nah, kalau kita kan tidak kadang-kadang berbuat taat itu males-malesan. Kalau berbuat maksiat dianggap sesuatu hal yang biasa. Wis gak apa-apa. Dosa cilik. Pangeran itu nyepuro. Bahkan merasa senang dengan maksiatnya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan rasa iman seperti imannya mereka para auliya wassalihin. Fa'idha wafaqakallah ayyuhal mu'min, kalau maka jika wafaqaka telah memberikan petunjuk kepada engkau Allah ayyuhal mu'min, wahai orang yang beriman, lil amali bi ta'atih, untuk beramal dengan taat kepada Allah. Kalau sudah dikasih kita taufik petunjuk oleh Allah untuk berbuat soleh, amal soleh, berbuat taat. Terus kan dikai nikmat ambil Allah taat. Alhamdulillah kita ini banyak berbuat taatnya, alhamdulillah. Falya'dzum farahaka bidzalik, maka hendaknya kamu mengagung-agungkan, membesar-besarkan kesenanganmu bidzalika dengan hal itu. Wal tubaligh fi syukri, dan hendaknya engkau menyangatkan fi syukri, di dalam syukur, alladzi, yang mana akramaka bi khidmati, Allah memuliakan engkau bi khidmati, dengan khidmat kepadanya. Wakhtaraka li muamalatih, dan memilih engkau li muamalati, untuk bermuamalah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah ngasih petunjuk kepada kita, alhamdulillah iso dikei salat. Alhamdulillah iso gak sampai maksiat. Dikasih petunjuk. Kita ini kan berbuat taat ini kan bukan karena ikhtiarnya kita. Nah, kira-kira sampean iki sembahyang iku polai sampean dhewe sembahyang apa Allah sing gerakno? Kan Allah yang menggerakkan. Kita jangan pernah merasa bahwasanya aku iki sembahyang krono karepku dhewe. Nah, ono. Yang menggerakkan kita untuk sholat itu Allah. Kalau kita dikasih taufik, dikasih hidayah sama Allah untuk bisa sholat, untuk Ramadan puasa, untuk ngaji, itu kan petunjuk dari Allah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, maka sing seneng kon ambek, sing bunga temenan. Falya'dzum farahaka bidzalik, sing nemen, senenge sing nemen. Alhamdulillah aku ditakdir iso sembahyang. Alhamdulillah aku ditakdir iso berbuat taat. Alhamdulillah, seneng sing gede kon. Alhamdulillah rek poso Ramadan nutuk 30 dina misalnya. Sing seneng. Kenapa? Allah memilih kamu untuk berbuat taat. Wal tubaligh, terus menyangatkan syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah aku gak sampai kejerumus
maksiat. Itu perlu disyukuri itu. Amal soleh, kita bisa sholat, kita bisa ngaji, bisa baca Al-Quran, itu nikmat yang perlu kita syukuri. Itu bahkan termasuk nikmat yang paling besar. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dengan nikmatnya Allah bisa sempurna amal-amal soleh. Nikmat sampai ngaji, nikmat. Bayangkan, ya, sampai bisa bayangkan orang sing ndak sholat itu berapa banyak. Orang yang ndak baca Al-Quran itu berapa banyak. Orang yang kalau Ramadan sampai delok Ramadan gak poso di warung-warung misalnya, ya. Bukan untuk kita sombong, bukan. Tapi untuk pelajaran bahwa kita bahwasanya perbuatan taat itu mahal. Sampai delok kadang-kadang si seger, kadang-kadang si arek, kadang-kadang si kuat, fisiknya masih kuat. Nyambut gawe ini yo kadang-kadang gak abot. Iku Ramadan ndak poso. Wong kadang-kadang dempal gede dukur, cuman sembayang gak tahu sembayang. Loh kita ini kadang-kadang fisiknya lemah, lemes, cuman poso 30 dino alhamdulillah. Wah. Cuman sembayang subuh isuk tangi iso tangi. Alhamdulillah, itu perlu disyukuri. Itu perlu disyukuri. Itu kita perlu mensyukuri itu. Bukan untuk sombong dengan amal, bukan. Ujub jenenge golek sombong. Iki ndak. Mensyukuri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita petunjuk. Kemudian kata beliau was'alhu an yaqbala minka bi fadlih, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima daripada kamu amalnya bifadlihi, dengan kemurahannya Allah, ma yasurruhu alaika, apa yang membuat senang kamu, min solihil amal, dari amal-amal yang soleh. Lek wis kon syukuri, mari sampean syukuri, alhamdulillah aku dikei sembahyang, alhamdulillah dikei nikmat ngaji, alhamdulillah. Kemudian minta kepada Allah, mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang ana doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, sampean terima ya Allah. Nabi Ibrahim itu waktu bangun Ka'bah, ya, juga mengatakan seperti itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, Engkau terima ya Allah. Ya, apa yang sudah aku perbuat ini Engkau terima. Karena amal itu walaupun banyak, kalau nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala ya nggak ada nilainya. Ya, amal itu walaupun banyak, tapi kalau nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, itu juga nggak ada nilainya, nggak ada catatan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak nanti di hari kiamat orang itu rugi gara-gara amal perbuatannya tidak ada nilainya, tidak ada buku catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Al-Imam Umar Mahdhur itu pernah mengatakan, seandainya aku mengetahui dapat jaminan pasti bahwasanya satu saja, satu aja tasbihku subhanallah misalnya, itu dikei jaminan diterima oleh Allah. Ono jaminan sing wis jamin bahwasanya satu tasbihku subhanallah pasti diterima, iku bentuk syukurku, selamatanku, tak jamu wong sak kota iki ambek gandum sama daging. Seandainya aku tahu bahwasanya satu tasbihku saja diterima sama Allah Ta'ala, maka sak kota ini, kata beliau, sak tarim ini sak kota, tak jamu aku, tak undang mangan iwak daging. Itu bete, ya, itu undang. Tak jamu daging 3 hari. Satu saja, subhanallah misalnya. Wis ono jaminan diterima. Maka aku akan jamu 3 hari sependuduk satu kota, biburin walahmin,
dengan bur, gandum dan daging. Kenapa? Nilainya satu amal itu kalau diterima sama Allah Subhanahu wa taala wis cukup wis. Lek ono jaminan diterima. Makanya wong gak oleh sombong. Ya, gak oleh semena-mena, mentang-mentang amale akeh terus kemudian merasa dia paling soleh. Mentang-mentang soale salate paling akeh, sedekahane paling akeh misalnya. Kemudian merasa dia orang yang paling wah misalnya. Paling dekat sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kenapa? Tidak ada jaminan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Aliun karramallahu wajah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajah, kunu biqabulil amal. Jadilah kamu biqabulil amal, dengan diterimanya amal, ahamma, lebih penting, lebih perhatian, minkum, daripada kalian, bil amali, dengan amal itu sendiri. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaqillu, amat sedikit, amalun makbulun, amal yang diterima. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kon niku dadi wong ya, sing penting iku amal diterima. Ojo akeh-akehan amal. Jangan banyak-banyakan sholat. Sing penting sholat walaupun 2 rakaat tapi diterima sama Allah. Kalau sodako, jangan banyak-banyakan sodako, 100 juta, sojo. Sing jadi prioritas kamu, yang jadi perhatiannya kamu adalah bagaimana amal kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih yo titik, sing penting diterima. Duduk berarti dididikan, ndak. Oh, lek ngono aku sembayang wis 2 rakaat tok ae wis cukup. Ramadan aku terawih 8 ae. Sing penting kan diterima. Lho iya, betul itu. Cuman jangan banyak-banyakan tapi enggak ada nilainya. Gampangannya ngene, terawih misalnya Ramadan. Nah, ini poso ah. Ramadan misalnya. Sembayang 20 rakaat tapi cepet-cepetan. Rukune gak tepat misalnya. Engko rukuke gak tepat, gak ono tumak ninae, ya, kemudian gerakannya juga ndak pas, ya, cepet-cepetan. Dibanding sampean tarawih cuma 8 rakaat tapi khusyuk, pelan-pelan, satu persatu. Ini jauh lebih arja lil qabul, lebih ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bukan berarti saya ngono sembayang 8, ndak, lek iso 20 sing khusyuk. Lek iso 20 sing tumaknina. Sedekah misale. Ojo bebekan sedekah, pokok sedekah sing akeh, ndak. Ya apa carane aku sedekah iki tepak kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Gimana caranya saya sedekah ini hati saya ikhlas. Ojo sampai sodako ambek grundel. Duh jauh tok ae rek wong iki rek. Duh sumbangan maning. Loro maning wong iki misale. Ojo sampai grundel misale. Nah. Dan juga apa? Jangan sampai saya sodako ini kibir, sombong atau bangga diri misalnya. Ya. Masih sodako 20.000 sing penting ikhlas. Ya, masih 20.000 sing penting ikhlas. Tapi itu berarti aku jauh sumbangane po. Dikai 5.000. 5.000 tok. Iku 5.000 ikhlas. Lek iki aku 100 gak ikhlas. Ana wong loro misalnya jauh sumbangane dikai 5.000 misalnya. Kok mek 5.000? Timbang iki 100.000 aku udah ikhlas. Mending aku ngei 5.000 sing penting ikhlas. Bukan seperti itu. Yo opo carane diusahakan ngetokno 100 tapi ikhlas, gak kepikiran. Ya, engko mari ngetokno 100 kepikiran sampean. Emane rek 100 kayak uang misalnya. Yang penting itu diterima. Ya. Apalagi misalnya contohnya. Ya, ngaji misalnya. Ojo cepet-cepetan pokoknya akeh ndang hatam. Ngaji satu persatu, sak juz. Misalnya ya, masih saulan oleh mek 2 juz, 3 juz, enggak ada masalah. Yang penting ngajinya dengan tartil. Ya. Suaranya tepat, timbang cepet-cepetan. Pokoknya hatam. Man. Nah, man. Was'al ahamma minkum bil amal. Lebih kamu pentingkan daripada amalnya
sendiri. Ya apa carane supaya ditompo ambek Allah Subhanahu wa taala. Wala tazalu mu'tarifan bi taqsirika 'anil qiyami biwajibi haqqi rabbika 'alaik, dan terus kamu mu'tarifan merasa bitaksirika dengan keteledoran kamu 'anil qiyami daripada melaksanakan biwajibi haqqi rabbik dengan kewajiban hak Tuhanmu 'alaika kepadamu. Wa in 'azuma fi ta'atihi jidduka wa tashmiruk, walaupun besar di dalam taat kepada Allah jidduka usahamu wa tashmiruka dan payahmu. Fa inna haqqahu, karena sesungguhnya haknya Allah 'alaika kepadamu azimun itu besar. Aujadaka minal adam, Allah telah mengadakan kamu minal adam daripada enggak ada. Wa asbagha 'alaikan ni'am, dan mencucurkan kepadamu nikmat-nikmat. Wa amalaka, dan bermuamalah kepadamu bil fadli wal karam, dengan kemuliaan dan kemuliaan. Wa bihaulihi, dan dengan dayanya Allah. Wa quwwatihi, dan kekuatannya Allah. Ata'tahu, engkau taat kepada Allah. Wa bitaufiqihi, dan dengan taufiknya Allah. Wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Abadtahu, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, kemudian dalam beribadah itu, ya, setelah tadi ibadah itu ya apa carane? Seneng. Ya, pertama ibadah taat itu seneng. Lek wis mari seneng disyukuri. Kemudian setelah disyukuri dipikir gimana caranya supaya ibadah itu diterima. Setelah itu berarti wis mari ibadah ini. Ya. Kamu tetap dalam kondisi, dalam posisi mu'tarifan, merasa bahwasanya kamu belum berbuat apa-apa. Ya, wis mari ibadah, wis mari sembarang lakoni ngaji, qiyamul lail, sedekah, silaturahmi, wis kabeh dilakoni kabeh. Tapi mu'tarifan tetap merasa belum saya berbuat apa-apa. Belum saya beribadah apa-apa. Gak ono apa-apa aku iki. Nggak ada nilai ibadah saya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ini nggak ada. Bukan malah merasa, saya sudah ahli ibadah, saya sudah banyak beribadah. Enggak, justru merasa bahwasanya dirinya tidak punya apa-apa. Di antara bahkan malaikat Allah itu ada yang mulai diciptakan sampai hari kiamat sujud toh. Mulai diciptakan sampai hari kiamat sholat, mulai diciptakno sampai hari kiamat zikir toh. Itu nanti di hari kiamat, ya, di akhir dia akan mengatakan, ya Rabbi ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, aku ini beribadah kepada engkau belum dengan sebenar-benarnya ibadah. Sik durung iso gena aku ibadah nang engkau ya Allah. Belum bisa saya ini beribadah dengan baik. Apalagi kita, ibadahnya kita sing penuh dengan cacat, ibadahnya penuh dengan riya, ibadahnya penuh dengan gak ikhlas. Ya, kalaupun sudah selesai seono ujub, ojo ngerasa kita ini banyak amalnya, jangan. Ya. Abi Abdullah bin Usaim bin Thahir dalam qasidahnya mengatakan apa? Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal. Ya Allah, kami enggak punya amal ya Allah. Aku enggak punya amal ya Allah. Wa kasbuna kulluh zalal, perbuatan kami semuanya adalah kerusakan ya Allah. Kekurangan semuanya. Padahal beliau ibadahnya wiritane setiap hari 25.000 kali la ilaha illallah. Selawewu, duwe iku, ping iku. 25.000 kali. 25.000 kali istighfar, 25.000 kali salawat pada Rasulullah SAW. Itu beliau masih mengatakan ya Rabbi ma ma'na amal. Di antara mereka ada yang ibadahnya setiap hari 2 hataman Al-Quran. Pagi 1 hataman, siang malam 1 hataman, tetap tidak merasa dia adalah orang yang baik. Imam Syafi'i, sampai Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu
imamnya madhab. Nah, sampean ditakoni madhabe apa madhabe Syafi'i. Itu Imam Syafi'i masih yo alim koyo ngono, iku ibadahnya ndak kurang-kurang. Nah, ibadahnya ndak kurang-kurang. Setiap hari itu beliau menghatamkan Al-Qur'an 2 kali. Nah, setiap hari menghatamkan Quran dua kali. Itu beliau masih mengatakan apa? Uhibbus solihina walastu minhum. Walakin artaji minhumus syafa'ah. Wa abghadhu man bidha'atuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'ah. Uhibbus solihin, aku iki seneng ambek wong soleh, cinta aku ambek wong soleh. Sapa sing ngomong iki? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Walastu minhum, padahal aku bukan golongan orang soleh. Bendino hatam Quran ngomong gitu wong soleh. Ini moco sak lembar ae wis ngaku wong paling soleh. Ini beliau sehari hatam Al-Quran mengatakan uhibbus solihina walastu minhum, aku cinta kepada orang soleh padahal aku bukan golongan orang soleh, tapi aku seneng kan wong soleh. Wa abghadu, dan aku benci kepada perbuatan maksiat. Gak seneng aku perbuatan maksiat. Delok wong ngombe khamr gak seneng aku. Delok wong main iku aku ndak seneng. Walau kunna sawaan fil bidha'ah, walaupun sama aku juga tukang maksiat. Walaupun sama saya juga ahli maksiat. Maksiat apa Imam Syafi'i? Dosa apa yang diperbuat sama Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Beliau masih mengatakan seperti itu. Tidak merasa amalnya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gak ngerasa. Masih amale akeh sak gunung lek perlu, tidak merasa amalnya, ibadahnya itu yang membawa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika orang itu mu'tarifan, merasa dia itu tidak punya apa-apa di sisi Allah, itu yang akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka an tudannisa qamisa imanik, hati-hati kamu jangan sampai mengotori pakaian keimananmu. Wa tusawwida wajha qalbik, dan menghitamkan wajah hatimu. Biityani, dengan melaksanakan manahaka, apa-apa yang dilarang bagimu, anhu maulaka, darinya oleh Tuhanmu. Wa mahma, dan barangkali waqa'a minka dzambun, terjadi pada dirimu dosa, walau ala sabilin nudur, walaupun itu jarang, fa'alaika an tubadira bitaubah, maka hendaknya kamu bersegera untuk taubat. Wa tuhsinil aubah, dan memperbaiki jalan kembali. Wa tuksirin nadam wal istighfar, dan memperbanyak menyesal dan istighfar. Wala tazalu khaifan wajilan, dan terus-menerus kamu dalam keadaan takut, khawatir. Fa innal mu'min, karena sungguhnya orang beriman, la yazalu fi ghayatin minal khaufi wal wajal, terus-menerus dalam puncak takut dan khawatir. Wa in akhlasa ta'at wa ahsanal muamalah, walaupun dia dalam keadaan taat yang paling ikhlas dan muamalah berhubungan dengan yang paling baik. Lek wis kaya ngono, taatmu sudah sempurna, sudah bagus, jangan kamu kotori dengan maksiat. Kamu sudah beramal taat, sudah bagus, ya jangan kamu kotori ibarat baju. Sudah dicuci bersih, wis disetrika, wis diumbah, dilempit, ojo dirusoni lek iso. Ya, jangan kamu kotori dengan maksiat. Akhirnya jadi kotor baju kamu. Kalaupun namanya orang keluar pakai baju, jadi wong kelambenan metu di embong, kadang-kadang kecipratan, kadang-kadang mangan keluguran dudu misalnya, ya. Rusuh, ya walaupun ala sabilin nudur, walaupun jarang misalnya. Walaupun itu jarang, saya ini jarang berbuat dosa. Terus gimana? Walaupun jarang, tobatnya jangan ditunda-tunda. Jadi misalnya sampean biasa taat, ya, jarang maksiat wis. Maksiat itu jarang ngumpul wong, jarang maksiat.
Lho kok ketepaan berbuat maksiat, ojo ditunda-tunda, lek arep tobat. Istighfarnya jangan tunda-tunda. Wis engko ae wis. Aku iki jarang maksiat. Kangge ketepaan luput iki, Mang. Nah, aku wis gak tahu maksiat, gak tahu iki. Saking mang ketepaan metu tuku gula ketemu wong ngrasani akhire. Saking ketepaan mang lewat ngombe kopi di warung dijak ngedu-ngedu wong, dijak goro. Cah sini jarang aku maksiat. Ya, ketepaan mang aku biasa gak tau maksiat, ketepaan numpak sepeda kok ketok ana wedok ayu misale. Ngelirik aku. Biasa gak tahu. Nudur jarang saya seperti itu jarang. Jangan kamu tunda istighfarnya. Wis gampang kok ae wis meni ae wis. Si ono Jumat. Nah, istighfar ngenteni Jumat. Lek Kamis berangkat ya apa? Nah, jangan menunggu untuk bertaubat kata beliau. Kenapa? Orang yang beriman itu selalu dalam keadaan takut, bingung. Ya, dikatakan al-mu'minu orang yang beriman itu yara dzunubahu, dia melihat dosanya ibarat batu yang ada di atas gunung, bukit. Dia ada di bawah. Ya, ono watu di dukur bukit sampai ada di nisor. Nah, misalnya gampangane ngene, ya, orang mukmin itu melihat dosanya koyok sampean di nisori payung Madinah. Ya. Las-lasane iku wis kate coplok. Nah, jadi gampang kegambare ya. Orang mukmin itu melihat dosanya ibarat wong di nisori payung Madinah misalnya. Nah, las-lasane iku wis kiyet-kiyet, ya, wis kate rubuh bisa. Ya apa sampean di nisori iku bingung. Ya, gimana statusnya orang di situ? Bingung, waduh, kerubuhan iki ya apa iki abot mesine iki. Ya penyet aku kena iki. Mati aku nek iki. Ketakutan mesti. Misalnya wingi khol lungguh ndek kono. Pas ini sore las-lasane gak tepak bingung. Usrek kae mesti lunggune. Gak ono panggon kosong ah. Golek tolak-tolek, wedi kerubuhan. Kenapa? Dalam keadaan gak tenang. Sawaya-waya ono angin teko. Rubuh aku. Gak oleh ganti rugi. Ya, paling jauh sepuro wali kotae. Ya, gak ono ganti rugi. Iki opo iki bingung sampean. Selalu melihat dosanya seperti itu. Padahal kadang-kadang mungkin mek retak to. Orang beriman seperti itu melihat dosanya. Selalu takut, ya Allah, ya apa ya? Mor aku durung istighfar mati ya apa ya? Ojo-ojo aku maring lakoni dosa. Aku istighfar belum diterima dosaku sama Allah. Apa istighfarku sama Allah? Jangan-jangan saya kemarin habis berbuat dosa kemudian belum diampuni sama Allah. Yo aku wis istighfar. Iya saya sudah tobat. Belum diterima tobatku bagaimana oleh Allah Subhanahu wa taala? Selalu dalam keadaan takut. Nah, selalu dalam keadaan khawatir. Nabi Adam itu ketika diturunkan ke bumi itu beliau tidak berani dangak ndelok langit gak wani 40 tahun. 40 tahun beliau tidak pernah dangakno wajahnya ke langit. Kenapa? Malu pada Allah, takut gak diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman seperti itu, takut wedi apa ya, kerubuhan ya apa ya. Ya, dalam keadaan wajal wal khauf, khawatir, takut, selalu seperti itu. Walaupun mungkin dosanya kecil, walaupun cuman rusaknya cuman sedikit. Tapi selalu khawatir. Adapun orang munafik enggak. Ya radzunubahu, dia melihat dosanya itu kayak laler. Ya, ono laler mencolok di irung. Ya apa? Digesung ini tok mari wis. Dosa cilik iki. Istighfar pingsan entek. Ya. Sampeyan mang wis dosa cilik iku wis gampang. Ketutup engko ambek liyan-liyane ketutup. Ya, merasa remeh dengan dosa-dosanya. Itu orang yang munafik gitu. Sampeyan iki opo? Poso. Aku tahu ya, ana wong Ramadan, poso Ramadan ya. Ramadan tapi gak sembahyang. Cuman poso. Nah, Ramadan poso tapi gak sembahyang. Lho kok iki apa? Ramadan tapi gak sembahyang. Wis insyaallah ketutup posone Habib. Ya, insyaallah ketutup posone.
menganggap dosanya kecil. Wis gak apa-apa. Sing kok istighfar Jumat aku sedekah wis ketutup, sedekah Jumat dum sego wis mari ketutup wis. Masih yo nipu wong, masih yo riba, masih iki sedekah engko ana wong butuh, panti asuhan, ana wong yatim tak bantu wis diampuni ambek Allah. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Rahmat. Ngenteng nang dosa. Nah, ini orang munafik ini. Naudzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Wa anta ta'lam dan engkau mengetahui makanat alaihil anbiya ma'a ismatihim, bagaimana keadaan para nabi. Padahal nabi itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Wal auliya ma'a hifdihim, para wali dijaga sama Allah. Tapi tetap mereka itu minal khauf, takut, wal isfaq, rindu atau khawatir, ma'a solahi a'malihim, padahal amalnya soleh. Nabi kurang apa nabi itu? Alam semesta nggak diciptakan kecuali untuk Nabi. Tapi beliau mengatakan apa? Qoma hatta tawaramat qadamah, sampai kakinya bengkak abu sampai segini. Ya, sampai beliau sholat itu gantian. Jadi kaki kanan sholat, kemudian capek ganti kaki kiri. Sembayang ngadeg sikil siji. Tahu kira-kira sampean? Sembayang kekeselen sampai gawe sikil siji. Padahal sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak punya dosa. Ya, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu dan yang akan datang wahai Muhammad diampuni sama Allah. Tetap beliau itu dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para aulia juga seperti itu. Fa anta bidzalika aula, engkau lebih utama, wa ahra, dan lebih harus hati-hati. Kalau nabi, aulia aja yang seperti itu, amalnya seperti itu, lo kita ini jauh harus lebih perhatian. Falaqad kanu, maka benar-benar mereka a'rafa minka bisaati rahmatillah, lebih mengetahui daripada kamu dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsana minka dhannan billah, dan lebih husnudzon kepada Allah. Wa asdaqa minka tama'an fi afwih, dan lebih percaya dan penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih besar rojaknya di dalam kemuliaan Allah. Faqtadi bi atharihim, maka ikutilah kamu dengan jejak-jejak mereka. Tanju, maka engkau akan selamat. Wattabi' sabilahum, dan ikutilah jalan mereka. Tafus, engkau akan beruntung. Wataghnam, dan memperoleh kebahagiaan. Wa'tasim billah, dan berpegang teguhlah dengan Allah. Wa man ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka benar-benar telah diberikan petunjuk kepada jalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang lurus. Kalau mereka sampai katakan, "Lho iya, aku iki koyo ngene iki, aku iki disine rojak." Saiki lak akeh ngono. Ya, adi ana khauf, ana rojak, ana wedi, ana ngarep rahmati Allah. Aku berbuat seperti ini karena ini aku ini rojak. Aku ini mengharap rahmatnya Allah. Aku tahu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Jadi saya seperti ini karena saya tahu Allah Maha Pemaaf. Loh, lah kon pikir nabi gak ero ta? Lah kon ngomong kayak gini kon pikir wali ku ahli qiyamul lail, banyak istighfar, mereka ndak tahu dengan rahmatnya Allah. Kamu anggap mereka itu kamu lebih ngerti tentang rahmatnya Allah daripada mereka. Kok kamu mengatakan saya ini berbuat taat juga maksiat tapi santai, ya slow ngedepi ini. Kenapa? Karena saya tahu Allah Maha Pengampun. Loh, mereka itu para wali nggak tahu dah kalau Allah Maha Pengampun. Loh, Nabi itu nggak tahu dah. Kok sampai Nabi mengatakan bahwa aku ini benar-benar telah beristighfar kepada Allah setiap hari 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Nabi ku istighfar. Lah kok pikir Nabi gak ero dah? Le Allah itu Maha Pengampun. Kok kamu mengatakan, "Oh, saya ini husnudzon kepada Allah." Aku yang gede na husnudzon nang Allah. Allah pasti nyepuro dosaku. Lah mereka ndak husnudzon nang Allah. Kamu menuduh para aulia, para wali itu suudzon nang Allah. Sampai wedi kayak ngono. Berarti kamu menuduh para nabi itu suudzon kepada Allah. Kenapa?
mereka tetap ibadah, mereka tetap istighfar. Jangan seperti itu kata beliau. Ikuti jalannya mereka. Faqtadi bi atharihim. Wis ojo ndelok sing macem-macem. Ya, ikuti jalannya Nabi, ikuti jalannya para salafus saleh, ikuti jalannya para aulia. Mereka itu orang yang soleh, ibadahnya banyak, tidak pernah maksiat, sih tetap ibadah, tetap istighfar, tetap tobat. Kita ini yang jarang beramal, amalnya penuh dengan riya, banyak maksiat, justru kita ini yang lebih butuh terhadap amal soleh, terhadap istighfar. Wallahu a'lam bishawab.